Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayal Husna. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang ijtihad, ittiba, dan permasalahannya. Penjelasan lanjutan ini saya akan membahas mengenai problematika yang lahir karena kegagalan memahami konsep ijtihad dan ittiba. Problematika yang pertama yaitu tentang perbedaan sikap Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam ibadah amaliyah. Kehidupan masyarakat di Indonesia adalah contoh nyata bagaimana kegagalan memahami konsep ijtihad dan ittiba menjadi problematika ataupun permasalahan yang perlu disikapi dengan dewasa. Munculnya dua ormas Islam yang paling besar di Indonesia, yaitu yang pertama Nahdlatul Ulama dan yang kedua Muhammadiyah. Sebenarnya adalah anugerah bagi rakyat Indonesia, sebab dengan munculnya dua ormas yang berusaha tersebut yang diikuti oleh jutaan pengikutnya adalah hal yang patut disyukuri oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, anugerah tersebut seringkali justru melahirkan perpecahan di kalangan bawah masyarakat. Dua kelompok pengikut fanatik dari dua ormas sama-sama mengklaim kebenaran mutlak dari kelompoknya dan cenderung menyalahkan tata cara beribadah anggota ormas lain. Padahal kalau kita cermati, tata cara beribadah dalam sholat misalnya adalah hasil ijtihad dari para ulama dan mujtahid yang paling masyhur, yaitu dari keempat imam mazhab, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i hingga Hambali. Dan sudah dijelaskan bahwa setiap mujtahid memiliki dalil dan metodologi tersendiri dalam menghukumi sebuah perbuatan. Perbedaan dalil dan metodologi tersebut yang menjadikan hasil ijtihad dari satu imam dan imam madhab yang lain saling berbeda, bahkan tidak jarang saling bertentangan. Begitu juga dengan ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya memiliki metode dan metodologi tersendiri dalam menyimpulkan sebuah hukum. Nahdlatul Ulama dengan bahasa masailnya sebagai media menyimpulkan sebuah hukum, sedangkan Muhammadiyah juga memiliki majelis tarjih yang bertindak dan memfasilitasi tata cara memahami sebuah hukum. Contoh paling nyata adalah terkait tata cara salat berjamaah. Misalnya, jika di masjid ataupun musola NU, maka sang imam akan membaca basmalah dengan jahar untuk salat maghrib, isya maupun subuh. Sedangkan di masjid-masjid Muhammadiyah, para imam mayoritas memilih memelankan bacaan basmalah. Dari perbedaan tersebut, jika kita baca kembali ke kitab-kitab fikih, akan kita temukan jawaban dari perbedaan tersebut. Bacaan jahar, basmalah, yang dibaca pada salat maghrib, isya, dan subuh adalah hasil ijtihad dari Imam Syafi'i. Untuk itu, pantas dan wajar jika kalangan NU lebih memilih membaca basmalah dengan suara keras. Sedangkan ketiga imam yang lain berpendapat jika basmalah tidak perlu dibaca dengan suara keras dan cukup di hati ataupun lisan tanpa bersuara. Pendapat inilah yang kemudian diterjihkan oleh kalangan Muhammadiyah, sehingga wajar jika di masjid-masjid Muhammadiyah jarang membaca basmalah dengan suara keras. Paparan ini merupakan contoh bagaimana urgensi pemahaman konflik terkait ijtihad dan ittiba. Sangat penting dipahami oleh setiap muslim. Kegagalan dalam memahami konsep tersebut akan berakibat setiap kelompok akan senantiasa merasa benar, dan kelompok lain pasti salah karena berbeda dengan apa yang diyakini dan dipelajarinya. Padahal dalam konsep ijtihad tidak ada kebenaran yang mutlak. Setiap mujtahid akan terbuka ruang di mana hasil ijtihadnya salah ataupun benar. Tapi substansi utama dari konsep ijtihad bukan kepada kebenaran yang mutlak, namun lebih mengedepankan pada usaha maksimal daripada ulama ataupun mujtahid dalam mencari solusi atas hukum-hukum baru yang belum dijelaskan secara terperinci dalam dua sumber utama, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Dalam konsep bahwa setiap mujtahid akan mendapatkan pahala dari hasil ijtihadnya, namun yang membedakan adalah bobot dari pahala tersebut. Jika hasil ijtihadnya benar, maka ia berhak mendapatkan dua pahala sekaligus.
Namun jika salah, maka sang mujtahid tetap mendapatkan pahala dari ijtihadnya meskipun hanya satu. Inilah sesungguhnya keindahan dan anugerah Islam yang harus kita syukuri. Semoga dengan paparan tersebut kita lebih bisa memahami apa yang dimaksud dengan ijtihad, ittiba ataupun taklid itu sendiri dan menggunakan konsep tersebut dalam memahami dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan di masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.